Saya dilaporkan atas ujaran kebencian terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi di mana saranya? Ini yang saya janggal. Hari-hari ini demokrasi kita terancam. Surat permintaan klarifikasi itu datang hampir pukul 12.30 malam ke kediamannya. Bila diperlukan masa lebih banyak, kami akan kirim masa lebih banyak. Jangan takut untuk bersuara. Anda kembali di The Prime Show dan saya sudah duduk bersama dengan Bung Julius Ibrani, Ketua PBHI. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bung Siap. Julius. Baik. Bung Julius, tentu Anda mengikuti pemeriksaan Aiman Wicaksono ya. Ya. Tapi bagaimana Anda menilai pemeriksaan Aiman dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat? Karena ini berkali-kali disuarakan olehnya. Ya, jadi pertama sebelum kita respon soal pemeriksaannya, kita lihat dulu substansinya, apa yang dilaporkan. Kalau saya melihat video pernyataan Aiman berkali-kali, kaitannya dengan adanya dugaan netralitas Polri, lalu adanya komando, lalu adanya oknum-oknum. Ini sebetulnya isu publik yang menjadi concern publik dalam penyelenggaraan pemilu. Ini adalah suara kritis dari publik untuk pembenahan institusi. Jadi dari situ kita nggak melihat satu ada kepentingan pribadi di situ, tidak memberikan keuntungan apapun kalau dibilang oke, Aiman saat ini posisi caleg gitu. Apakah kemudian mengubah elektabilitasnya dia menerima manfaat dari situ? Kalau tidak, maka kita mesti memastikan bahwa suara Aiman, apa yang disampaikan Aiman, itu sama seperti apa yang disampaikan PBHI, ICW, Kontras, YLBHI, dan yang lain. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa yang bersangkutan kan juga menjadi jubir ataupun juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud dalam hal Betul. ini. Posisi itu sama kayak posisi kami, mau dia aktivis, mau dia jurnalis, mau dia mahasiswa, seketika kalau substansinya adalah isu publik, kalau yang disampaikannya adalah suara kritik terhadap kekuasaan, terhadap institusi negara termasuk Polri, maka domainnya adalah domain publik. Jadi materi ini materi yang bukan ranah dari kepolisian. Makanya saya katakan kalau pemeriksaannya dalam konteks pidana ini sudah masuk kepada kriminalisasi. Saya kasih contoh yang lain sebagai perbandingan yang sederhana, yang simpel. Apa yang disampaikan Aiman itu disampaikan oleh IPW hampir setiap hari, Indonesia Police Watch, Mas Sugeng Santoso. Disampaikan juga oleh Kontras, disampaikan oleh YLBHI. Ini kan tone-nya sama, substansinya sama. Artinya bukan kepentingan pribadi dan bukan sepatutnya dalam konteks kriminalisasi di situ. Oke, sesungguhnya kita sudah berupaya untuk mengundang Kompolnas dalam diskusi kita ini, namun sangat disayangkan tidak bisa bergabung. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, bukankah kemudian polisi dalam hal ini memang sudah menjadi tupoksinya untuk menanggung-jawabi ataupun menindaklanjuti tepatnya setiap laporan yang masuk? Ada 6 laporan yang masuk. Jelas, kalau bicara laporan yang masuk, ya memang harus diterima. Tidak boleh ditolak. Gitu. Tidak boleh ditolak. Dia harus diterima. Tetapi apakah ditindaklanjuti, itu ada yang namanya hukum acaranya. Saya merujuknya pada bukunya ahli tentang pidana, M. Yahya Harahap, ya, kaitannya dengan penyidikan dan penuntutan. Dikatakan bahwa proses penyelidikan itu konstruksinya sudah menyatakan bahwa ini dugaan peristiwa pidana. Nah, yang disampaikan oleh Aiman adalah suara kritis, bukan pidana. Ini sudah salah alamat. Itu satu. Yang kedua adalah kita juga mau katakan ini kalau pemeriksaannya dalam konstruksi penyelidikan, apapun itu panggilan, klarifikasi dan segala macamnya, maka yang ditanyakan, informasi yang digali untuk memenuhi unsur-unsur pidana. Bukan justru untuk memastikan ini bukan tindak pidana. Itu terbalik. Artinya di sini ini ada problem institusional juga dalam merespon kritik dari publik. Gitu. Oke, yang disoroti juga adalah surat panggilan yang masuk hampir pukul 12.30 malam ke kediaman Aiman yang diantarkan oleh 3 personil Polri. Ya. Ini kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri, bahkan disebutkan ini membawa ketakutan bagi keluarganya. Bagaimana? Iya, di sini fungsi hukum acara pidana yang kita menggunakan dengan KUHAP, lalu ada undang-undang HAM, ada Kovenan Internasional Sipil dan Politik yang udah menjadi undang-undang di kita. Jadi dalam kerangka penyidikan dan penuntutan ada satu batasan yang tegas yang diberlakukan terhadap negara, penegak hukum, kepolisian. Dia tidak boleh melanggar hak asasi manusia, dia tidak boleh merendahkan martabat. Pemanggilan di luar jam normal orang berkegiatan itu harus dianggap sebagai sebuah bentuk intimidasi. Itu sebagai sebuah tindakan yang di luar kebiasaan dan tidak wajar.
Makanya tadi saya sih justru mikirnya begini, ini memang hal-hal teknis. Ya. Tapi apakah ini diwajarkan terhadap tindak pemeriksaan yang lain? Jelas enggak. Bahwa pemeriksaan harus dilakukan di office hour. Harus memperhatikan yang diperiksa dalam kondisi sehat, baik secara psikologis maupun fisik dan segala macam. Ini batasan yang harus dipatuhi oleh negara. Gitu. Ketika ini semuanya dilanggar, maka prosedur hukum acaranya sudah dianggap melanggar juga. Termasuk tadi pemanggilan tengah malam, kecuali operasi tangkap tangan. Memang tertangkap basah dia melakukan tindak pidana, Oke. nggak perlu memperhitungkan apakah itu tengah malam, subuh, pagi. Tapi ketika pemanggilan yang sifatnya administratif, dia tidak boleh dilakukan melampaui Oke. jam-jam yang wajar. Gitu. Disinggung mengenai kebebasan berpendapat, tapi kita juga harus menyadari kebablasan juga satu hal yang juga harus kita soroti agar tidak terjadi. Apalagi kemudian menyebar luaskan informasi yang belum tentu mengandung nilai kebenaran di sana. Karena hari-hari ini kita hidup di era informasi yang begitu deras, hilir mudik lewat media sosial dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa itulah bahasa yang merepresi kebebasan berpendapat. Makanya saya katakan bahwa ketika ini datangnya dari publik bukan untuk mendapatkan keuntungan komersil apapun, lalu yang disasar adalah kekuasaan, di situ ada kepentingan umum. Artinya di situ bukan tindak pidana. Bahwa pendapat itu ada batasnya jelas. Jadi pasal 19 Kovenan Sipil dan Politik membatasi kebebasan berpendapat itu tidak boleh dilakukan dengan ujaran kebencian. Nah, saya mau breakdown ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu adalah sebuah insinuasi yang mendorong kelompok tertentu untuk melakukan perbuatan. Misal contoh, dulu di Rwanda terjadi suku A dengan suku B mengatakan suku B ini buruk bla 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 bla, harus kita bunuh, kita serang pada jam, waktu, hari menggunakan alat. Ini sebuah ujaran kebencian yang sudah harus dipidana dalam konteks kebebasan berpendapat. Tapi pertanyaannya, apakah Iman melakukan demikian? Tidak. Apakah kemudian menyebabkan institusi Polri kemudian apa? Oh, anggarannya kepotong, personilnya dipecat, semua di breakdown? Enggak juga. Jadi jangan menggunakan pendekatan pertahanan keamanan dan juga stabilitas nasional politik Orde Baru dalam kerangka kebebasan berpendapat di era demokrasi dan hak asasi saat ini. Tidak tepat. Bung Julius Ibrani, Ketua PBHI, sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Dan dialog tadi menutup jumpa kita di The Prime Show malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.